kenalan dulu nggak nih? Sebelumnya namanya siapa, dari fakultas dan jurusan apa, dan angkatan berapa? Halo, nama gue Nabila Mansar Putri, biasa dipanggil MP. Gue dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Buat angkatannya gue masih maba, angkatan 22. Gue Muhammad Bindi, biasa dipanggil Bindi. Gue dari Fakultas Hukum, angkatan 2020. Nama gue Vivi Aleda Cainingdia dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2002. Nama saya Fairuz Maris, saya jurusan dari Ilmu Komunikasi tahun 2022. Nama gue Ibrahim dari Fakultas Teknik jurusan Informatika. Kenalin, aku Yunita Sari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Sebagai seorang mahasiswa gitu, udah ikut organisasi atau jadi mahasiswa kupu-kupu? Sejauh ini masih kupu-kupu sih. Sejauh ini masih kupu-kupu. Kalau sekarang sih baru ikut Google Developer Student sama ikut UKM, UKM-nya UKM Catur. Kemarin aku ikut Himakom, terus sekarang lagi ikut UKM PSN Gita Tirtayasa. Buat sekarang sih masih kupu-kupu ya, kuliah pulang, kalau nggak main ke kosan teman sampai sore. Cuman kalau misalkan buat sekarang udah mau daftar ke salah satu organisasi, jadi semoga keterima biar mau nyoba jadi kura-kura. Untuk saat ini gue udah jadi kupu-kupu, namun sebelumnya gue aktif di organisasi. Sebelum itu ikut BEM sama ada organisasi eksternal. Di jurusan yang tadi disebutkan nih, kenapa sih alasan memilih jurusan itu? Kalau saya sendiri karena lebih mendekati dengan hobi saya aja, dan karena bingung juga sih mau memilih apa yang pas, dan setelah dicari tahu ya sudah ilmu komunikasi saja. Pilih jurusan informatika, harusnya kalian bisa jawab ya. Prospeknya bagus. Lu pagi itu pertama pasti interaksi sama teknologi, siang interaksi sama teknologi, sore interaksi sama teknologi. Lu lebih deket ke teknologi daripada ke Tuhan. Jadi gue pilih informatika ya. Alasannya itu sesimpel karena gue suka ngomong ya, tapi canda. Nah, jadi alasan gue masuk ilmu komunikasi itu karena selain ilmu komunikasi ini belajar mengenai pembelajaran diri. Jadi kayak kita tuh tahu caranya bagaimana menjadi komunikator ataupun komunikan yang baik. Selain itu kita juga dapat mengasah skill sosial, dan pastinya ilmu komunikasi ini memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Alasan gue milih jurusan ilmu komunikasi itu gak jelas sih. Kayak gue dengar dari orang-orang ilmu komunikasi itu santai, tugasnya tuh enjoy, gampang lah gitu. Pokoknya kayak gue yang orangnya males, mager banget, gak suka belajar, kayak udahlah masuk itu aja, paling juga lulus cepat gitu. Ternyata pas udah jalan agak pusing gitu. Oke. Kenapa milih jurusan hukum? Sebenarnya waktu SMA tuh basicnya mikirnya tuh nggak terlalu detail kenapa bisa milih jurusan hukum. Karena masih SMA tuh zaman-zamannya kayak kita bingung, labil, tapi ada saran dari keluarga sih kayak ya udah lo masuk hukum aja gitu, karena hukum tuh bisa masuk ke berbagai sektor gitu. Kayak misalkan di setiap perusahaan ada bagian legal company-nya, dan juga di bagian pemerintah juga itu bisa masuk ke bagian hukumnya. Kalau kenapa milih jurusan Ekonomi Pembangunan, karena punya sedikit ketertarikan sama ekonomi gitu sih, terus juga direkomendasiin sama kakak. Waktu lo baru banget nih gak terima kuliah di Untirta, ekspektasi lo kuliah di Untirta itu gimana? Ekspektasi gua ya, kalau dari pembelajaran sih, kalau di kuliah di negeri tuh sibuk gitu ya, banyak tugas, tiap hari tugas, tiap mata kuliah ada tugas. Terus dari dosennya killer-killer, nilainya susah. Terus kalau dari teman-teman tuh pada ambis-ambis lah, pada punya skill yang bagus lah, public speakingnya bagus lah, gitu. Ekspektasi kuliah di Untirta sebenarnya gue nggak muluk-muluk ya, karena kayak biasa aja gitu, kuliah normal pada umumnya. Cuman setelah pandemi kirain bakal lebih banyak offline, tapi kelas gue ternyata tetap aja online terus. Sebenarnya bukan cuma ekspektasi soal kuliah di Untirta ya, tapi secara general soal dunia perkuliahan mungkin lebih bebas dari bagian kayak pakai bajunya lebih bebas kan, gak usah seragaman lagi, terus bisa make upan juga. Terus kalau misalkan bayangan gitu dari jamnya, kayak kalau misalkan kemarin kan sempat online, cuman kalau misalkan dari bayangan gue tuh kuliah tuh semuanya bakal offline, gak ada online-nya gitu. Ekspektasi kuliah di Untirta ya, berhubung ke orang Serang asli gitu kan, jadi udah tahu Untirta kayak gimana. Ekspektasi gue nggak yang tinggi-tinggi banget sama Untirta, cuman waktu awal juga kayak pembangunan Sindang Sari, gua kira gua bakal kuliah di situ ya. Ternyata
gue kuliahnya di kampus Pakupaten kampus A gitu, jadi nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana sih, biasa aja. Kalau soal kuliah biasa aja sih ya, cuma kayak kuliah mungkin ekspektasinya lebih santai aja dari sekolah gitu. Karena Untirta ini berada di Serang, saya awalnya ekspektasinya kayaknya lebih banyak ketimbangnya orang Serang. Karena kebetulan saya juga orang Serang, jadi ya otomatis waktu itu sempat ada mindset juga. Ada omongan bahwa katanya kalau kamu kuliah di Untirta pasti ujung-ujungnya ketemu orang Serang. Dan realitanya ternyata malah kayaknya orang Serang ini juga lumayan sedikit ya. Malah kebanyakan yang saya lihat itu dari Tangerang sih, bahkan dari luar kota. Sebelum kesini nih, bayangan yang ada di pikiran lo ketika melihat kondisi Untirta dari segi bangunan, fasilitas dan sebagainya itu kayak gimana? Oke, ekspektasi awal mungkin kirain bakalan apa ya, gedung-gedung kuliah yang bagus gitu, terus fasilitas oke, ruang kelas nyaman, dan juga terdapat fasilitas yang memadai untuk Ormawa dan juga UKM. Tapi ternyata mungkin di beberapa kampus ataupun gedung Untirta itu fasilitasnya kurang memadai. Jujur aja pas pertama, walaupun gue orang Serang, gue belum pernah mampir ke kampus Pakupaten. Tahu Untirta juga dari Google yang gambarnya tuh Sindang Sari. Oh iya. Jadi bayanginnya, wih keren banget kampus gue. Terus begitu tahu apa ada info-info gitu kan, katanya kalau maba nanti mau maba di Sindang. Udah senang tuh kayak wih keren. Begitu selesai PKKMB dibilangin kalau misalkan kelasnya di Pakuk semua. Pakupaten yang mana? Ya waktu itu pas kita dijemur-jemur itu kan, lah jauh banget dari ekspektasi gue, kayak ya Allah kenapa gitu. Cuman ya udah. Bayangannya mungkin ya sama aja kayak ekspektasi gue kuliah di Untirta ya. Kalau soal kondisi bangunan ya bisa dibilang lebih bagus kampus baru ya daripada kampus yang gue pakai sekarang gitu. Kalau buat bangunan, gue tuh ngebayanginnya Untirta tuh di setiap fakultas tuh ada kantinnya gitu. Karena kan gue baca cerita dan nonton film tuh kadang di setiap fakultas tuh ada kantin gitu. Terus kamar mandinya juga gue kira bagus ya, layak lah untuk dipakai gitu. Kalau yang saya lihat sih ya pasti bagus ya, karena hampir semua orang pasti ngelihatnya yang kuliah di sini yang dilihat itu pasti Sindang Sari awalnya. Dan kalau Pakupaten saya rasa waktu itu emang sempat ada isunya ini mau dirubah ke S2 ya. Jadi semua dipindahin ke Sindang. Namun ternyata ya ujung-ujungnya lebih banyak dari semester 1 ke 2 ini lebih banyak di Pakupaten. Kalau secara dari bangunannya sih ya lumayan oke, cuma memang ada sedikit kekurangan di beberapa kelas yang menurut saya sempit. Kalau dari segi fasilitas mah harusnya Untirta itu nomor 1 di Banten. Soalnya Untirta itu satu-satunya universitas negeri di Banten. Dan bangunannya pasti bagus-bagus, gede-gede dan sudah selesai. Dan juga kelas-kelas, lab-lab, setiap fakultas tuh ada dan memadai gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Untirta tuh sudah nggak perlu repot-repot lagi memakai fasilitas yang belum selesai dan yang belum memadai. Gak sih apa yang bikin lo sok banget gitu dari mulai dunia sekolah hingga ke dunia kuliah saat ini? Ada sih, pasti ada. Mungkin pertama istirahat, zuhur tuh pasti dipotong ya jam kelasnya. Nah tapi kalau misalkan di kampus kan jam-jam sholat tuh ditabrak-tabrak aja. Jadi kayak kadang agak begitu udah selesai kelas, mager. Ya udah tar dulu aja nyampe rumah, terus ujung-ujungnya sholatnya mepet jam selesai gitu. Terus lingkungan sih, karena terbiasa di lingkungan yang normal-normal aja, maksudnya dalam artian kayak orang-orangnya ya udah biasa aja. Kalau misalkan melihat orang yang agak nyeleneh dikit tuh baru pertama kali lihat, jadi ini beneran ada yang begini orang. Kayak waktu pas awal-awal PKKMB ya, Teknik itu sempat lihat ada kakak tingkat kuliah kaosan pakai celana pendek juga ada, terus kayak sambil ngerokok di halte. Kan mikirnya ini kan masih lingkungan kampus, boleh tuh. Soalnya kalau dulu kan di sekolah pasti langsung jangan ngerokok, dimarahin, distrap dan lain-lain kan ya. Tugasnya nggak terlalu banyak daripada waktu gue SMA. Terus sama mikirin seragam, karena nggak ada seragam ya di perkuliahan ini, gue bingung setiap hari mau pakai apa. Dan ketatnya peraturan Untirta nggak boleh kaosan dan harus pakai kemeja itu sih. Kalau SMA kan kita ada seragam ya, jadi nggak pusing-pusing mau pakai baju apa gitu hari apa. Kalau yang bikin shock banget udah pasti tugas ya, karena waktu sekolah kan tugasnya kayak lebih santai dikasihnya, terus deadline-nya juga
berjarak-jarak, kalau kuliah tuh langsung barengan, deadline-nya barengan gitu. Paling kayak lebih ke tugas sih ya, karena meskipun emang santai, ilmu komunikasi emang santai, tapi kalau saya lihat-lihat juga ya mungkin wajar ya, karena baru pertama kali masuk kuliah, jadi kayak yang paling bikin pusing tuh pasti itu tugas. Dari jam pembelajarannya sih. Kalau di sekolah kan jam pembelajarannya itu pasti ya, dari jam 7 sampai jam 3, ada yang sampai jam 4. Kalau dari kuliahan, jam kuliahnya itu nggak pasti, terutama di jurusan gua. Soalnya jam kuliahnya itu kadang H-20 menit. Dosen bilang, mata kuliah diganti jam 3 sore ya. Nah, terus culture shocknya itu temen-temennya banyak cara pikir yang beda, banyak personalitinya beda-beda. Kadang kalau udah punya circle, mau ke temenan ke circle lain tuh agak susah gitu. Gue ngerasain di teknik. Kayak untuk shock banget sih nggak ada ya, cuman mungkin lebih ke dosen sama tugas-tugasnya sih, karena dosen-dosen di Ilkom sendiri itu banyak banget yang ajaib dan lebih banyak juga gitu yang santai. Nah, untuk tugasnya sendiri kalau misalnya dipikir-pikir itu lebih sedikit dibandingkan waktu kita sekolah gitu, sama lingkup pertemanan di kampus ini ternyata sebebas itu gitu ya. Cuman di luar dari bebasnya, ternyata teman-temannya juga keren-keren banget dan inspiratif banget. Pernah nggak ngalamin momen yang unforgettable gitu selama kuliah? Momen yang nggak terlupakan, kalau gue kan orangnya easy going ya, maksudnya kayak setiap momen yang gue lakuin ya udah itu terjadi di hidup gue, dan saat ini sih belum ada ya kalau di masa kuliah di sini gitu momen yang tak terlupakan. Jadi waktu itu pernah saya lagi mohon maaf BAB, terus WC-nya mampet. Itu yang paling mungkin nggak bisa saya lupain sih, dan bikin saya trauma juga di salah satu ruangan. Dan itu kalau nggak salah saya 5 menit sebelum dosen datang itu saya izin ke kamar mandi, dan ketika sudah selesai mau saya flash itunya tapi mampet gitu. Sedangkan teman saya udah mulai nelpon terus, di mana? Ayo ini dosennya udah datang. Ya sudah, akhirnya ditinggal gitu. Sorry buat OB yang mengurusi kamar mandi. Kalau itu sih ada 2 ya, satunya hal buruk, satunya hal baik. Yang hal buruk itu gue nggak bakal lupa, laptop gue dijatoin sama salah satu mahasiswa di aula teknik. Orangnya nggak ngaku sampai sekarang. Terus yang hal bagusnya gue nggak pernah bakal lupa, jadi salah satu mahasiswa terbaik di Fakultas Teknik, nggak bakal lupa. Oke, untuk kelas sendiri gak ada yang gak pernah karena jarang banget offline. Tapi pernahnya itu pas gue ikut proyek kemanusiaan Kampus Merdeka. Jadi gue sama teman-teman gue ini kita kerjasama sama suatu yayasan. Nah, di situ kita dapat hal-hal pengalaman baru khususnya di daerah Baduy. Selain itu, pas KKN sih pernah juga, mungkin teman-teman angkatan 2020 yang kemarin baru ngerasain pasti tahu dong serunya kayak gimana. Banyak sih, apalagi pas di kuliah ini banyak hal yang gue baru pertama kali ngalamin di masa kuliah, kayak dibolehin keluar malam di atas jam 7 itu baru pertama kali pas kuliah ini. Terus dari segi temen-temennya, pokoknya dari dulu tuh orang-orang punya first impression ke gue selalu jelek, yang jutek lah, judes lah, marah-marah mulu dan lain-lain. Cuman pas kemarin tuh lumayan banyak yang bilang kalau misalkan gue itu ramah, terus kayak oh keren sih deh gue bisa berteman. Terus apa ya, sebenarnya bukan unforgettable juga sih, lebih kayak terharu, soalnya ada 2 orang yang benar-benar dipercaya sama orang tua, sampai orang tua tuh berani ngelepas gue sampai jam 9 malam buat main. Itu sih seneng banget. Terus dari sekian tahun nih lo kuliah, pernah nggak nangisin tugas, dan tugas apa serta kenapa? Pernah nangisin tugas matematika ekonomi, soalnya pas lagi kelas itu lagi di jalan ke Serang dari Tangerang, terus baterai HP gue tuh lowbat, dan pas abis ngecas tiba-tiba dosennya bilang deadline tugasnya jam 6 sore, sedangkan gue baru nyampe kosan tuh jam 5.30. Kalau untuk nangisin tugas sih enggak ya, karena kalau kata orang tua saya, nangis itu nggak nyelesain masalah. Gitu. Paling kalau sempat kayak pusing atau kepikiran ya pasti ada sih itu. Kayak waktu itu pernah sempat ada ya beberapa dosen yang minta
soalnya itu dikirim melalui email, tapi karena emailnya kepenuhan masuknya ke draft, nggak kekirim, dan itu udah lewat deadline-nya 5 hari dan itu bikin kepikiran. Mungkin bukan tugas ya, nangisin belajar kalkulus tuh sampai hati itu udah, bahasa Indonesianya overwhelmed tuh ya, itulah overwhelmed, belajarnya banyak, materinya itu hampir nangis tapi nggak sampai nangis, overwhelmed. Oke, kalau untuk nangis sendiri mungkin belum sampai tahap itu ya, tapi mungkin pernah capek aja gitu ketika dalam 1 minggu itu tuh banyak banget tugas numpuk gitu dari semua MK. Terus ada juga MK yang paling nguras pikiran itu ketika praktek media relation. Jujur aja sering pernah dari tugas individu, tugas kelompok. Kalau tugas individu tuh biasanya gara-gara nggak ngerti atau nggak merhatiin pas lagi dijelasin, terus begitu ngerjain kayak nanya ke teman-teman juga bingung. Tapi kalau misalkan tugas kelompok lebih sering kayak kadang apa ya, kan kelompoknya suka di random gitu ya. Nah jadi partner-partner sekelompoknya kadang kayak gak mau ngerjain lah, atau gak ngerjainnya asal-asalan, atau cuma sekedar kopas dari Google itu kayak kadang suka sampai nangis gitu. Jujur kalau di Fakultas Hukum sejauh ini gue ngerasanya nggak ada tugas yang berat-berat banget. Ada yang terkategori lumayan sulit itu waktu metode penelitian hukum. Cuman untungnya dosen gue itu ngasih tugasnya berkelompok. Jadi kalau dosen lain itu ada yang per individu gitu. Jadi gue ngerasanya gue masih bisa jalanin, dia nggak sampai nangis. Dan seberapa jauh nih perbandingan antara ekspektasi dan realita lo selama kuliah di Untirta? Ya nggak terlalu jauh sih, mungkin ya 10 mungkin ya, karena udah tahu sih Untirta kayak gimana pasti. Kalau saya lihat-lihat dari pengalaman juga ya lumayan lah, nggak terlalu jauh banget. Ekspektasi sama realita lumayan sih ya, soalnya gue kira kuliah tuh mungkin kayak di TV-TV lebih santai, banyak mainnya, ternyata enggak. Tapi nggak sibuk-sibuk juga, soalnya jurusan gue nggak ada laprak kayak jurusan teknik yang lain, jadi perbedaannya lumayan jauh. Oke, untuk ekspektasi sendiri karena gue nggak terlalu banyak berekspektasi, mungkin perbandingannya itu 7/10. Overall 7/10 sih. Mungkin kalau misalkan gue nggak pernah ngerasain sama sekali ngampus di Sindang bakal lebih jatuh lagi, tapi karena udah pernah ngerasain dan gue jadi tahu oh di sini tuh emang bagus dan gue bisa ngerasain, jadi 7/10. Ekspektasi dan realita mungkin 11-12 lah. Ekspektasi, dan karena ekspektasi gue nggak terlalu tinggi di Untirta ini, jadi gue udah bisa nebak realitanya gimana gitu. Jadi nggak yang tinggi perbedaannya. Mungkin 8/10 ya, soalnya gue nggak berekspektasi banyak juga sih. Mending dosen killer tanpa tugas atau dosen santai tugas banyak? Dosen killer tanpa tugas. Oke. Dosen killer tanpa tugas. Dosen killer tanpa tugas. Dosen killer tanpa tugas. Dosen santai tugas banyak. Dosen killer tanpa tugas. Saat masuk kelas atau nggak mandi? Nggak mandi. Nggak mandi sih. Mending nggak mandi. Nggak mandi. Telat masuk kelas. Telat aja deh. Bawa makan siang sendiri atau beli makanan di kantin? Bawa makan siang sendiri. Di kantin. Beli makan di kantin. Beli makan di kantin. Beli di kantin. Beli di luar. Kuliah online atau kuliah offline? Offline lebih terasa. Kuliah online. Kuliah online. Offline, jelas. Kuliah offline. Mending online. UTS atau UAS take home buat makalah atau offline kerjain soal? Offline ngerjain itu. UTS UAS take home kerjain makalah. Take home buat makalah. Buat makalah. Mending take home buat makalah. UTS take home bikin makalah. Santai dulu nggak sih? Mending ikut organisasi atau jadi mahasiswa kupu-kupu? Ikut organisasi dong. Mau ikut organ? Ikut organisasi. Ikut organisasi sih. Organisasi. Jadi mahasiswa kupu-kupu. Praktek atau teori? Praktek. Praktek. Teori. Praktek. 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 Mending kuliah di Pakupatan atau Sindang Sari?
Pakupatan. Di Sinangsari. Pakupatan lebih dekat lumayan. Sinangsari. Kuliah di Pakupatan. Sinangsari.